Hadirin sekalian, kita ketahui bersama bahwasanya olahraga baku hantam merupakan salah satu cabang olahraga yang banyak digemari oleh masyarakat. Olahraga baku hantam merupakan salah satu olahraga yang mengandalkan kekuatan fisik atau identik dengan kekerasan. Olahraga baku hantam itu sendiri juga identik dengan seorang laki-laki yang dianggap atau dipandang memiliki kekuatan fisik yang dapat dijadikan modal untuk mereka berkecimpung di dalam dunia olahraga tersebut. Akan tetapi pada kenyataan yang ada, kita temui bersama bahwasanya bukan hanya kaum laki-laki saja atau bukan hanya kaum pria saja yang berkecimpung di dalam olahraga baku hantam itu sendiri. Justru banyak atlet-atlet wanita yang menyukai bahkan tertarik dan berminat untuk mengikuti olahraga baku hantam itu sendiri. Hal ini menjadi salah satu kasus yang disesali oleh para kaum feminis. Kaum feminis yang di sini hadirin sekalian dimaksudkan adalah kaum yang memperjuangkan hak atas kesetaraan gender perempuan. Dimaksudkan di sini kesetaraan gender perempuan adalah berarti memberikan proporsi yang adil antara kesesuaian kemampuan perempuan dan laki-laki. Akan tetapi pada kenyataan yang ada, banyak masyarakat yang memiliki miskonsepsi terhadap pengertian kesetaraan gender itu sendiri. Yang dimaksudkan di sini masyarakat banyak yang mengira atau yang memiliki persepsi bahwasanya kesetaraan gender berarti menyamaratakan kemampuan antara pria dan wanita. Padahal esensinya adalah bukan itu. Tetapi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu bahwasanya kesetaraan gender berarti memberikan proporsi atau membedakan kemampuan antara perempuan dan laki-laki, bukan menyamaratakan seperti itu. Berarti di sini tujuan kami menyetujui mosi ini atau tujuan kami sebagai tim pemerintah yang pertama yaitu menumbuhkan kesadaran untuk kaum wanita yang sudah terlanjur berkecimpung di olahraga baku hantam agar mereka menyadari bahwasanya olahraga baku hantam ini tidak tepat untuk seorang kaum perempuan, sehingga nantinya dengan adanya penyesalan ini kaum perempuan yang sudah berkecimpung di dalam olahraga tersebut dapat berpikir dua kali untuk melanjutkan perjuangannya di dalam olahraga baku hantam itu sendiri. Lalu tujuan kami yang kedua yaitu untuk memutus dan mencegah para kaum perempuan yang sudah memiliki minat untuk mengikuti cabang olahraga baku hantam ini sendiri, sehingga perempuan-perempuan dapat mengambil cabang olahraga yang memang dipandang tepat dan sesuai dengan kemampuan perempuan itu sendiri. Misalnya cabang olahraga cabang olahraga renang, lari, catur, voli, dan juga cabang olahraga lainnya yang tidak mengandalkan fisik seperti cabang baku hantam itu sendiri. Lalu di sini kami sebagai tim pemerintah akan menyampaikan dua argumentasi kami. Yang pertama yaitu mengenai mosi yang ada, yaitu membahayakan alat reproduksi wanita. Mengapa demikian? Dengan adanya olahraga baku hantam, para perempuan yang notabene seorang yang memiliki alat reproduksi yang mereka gunakan untuk mengandung atau untuk memiliki keturunan rentan terkena cedera apabila mereka mengikuti cabang olahraga ini. Mereka akan rentan terkena cedera di beberapa alat reproduksi mereka yang notabene itu merupakan hal yang krusial yang sangat penting di bagian tubuh wanita. Yang ini alat reproduksi ini yang nantinya akan disebabkan oleh kekerasan fisik seperti halnya tendangan, pukulan, bantingan, dan sebagainya. Sebagai contoh ketika atlet perempuan yang berkecimpung di dalam dunia olahraga baku hantam, ketika mereka mengalami cedera pada bagian rahim akibat pukulan, maka ini akan berdampak buruk pada kesehatan rahim perempuan tersebut, yang mana ini merupakan alat reproduksi mereka yang mereka gunakan untuk mengandung atau memiliki keturunan. Bahkan hal ini fatalnya mereka dapat tidak memiliki keturunan akibat cedera yang mereka alami itu sendiri. Padahal secara biologis kita ketahui bersama bahwasanya perempuan memiliki hak untuk memiliki keturunan. Jika kasus ini terus dibiarkan, maka secara tidak langsung akan memperbesar kemungkinan para atlet-atlet perempuan yang mengikuti cabang olahraga ini akan banyak yang tidak memiliki keturunan karena akibat cedera itu sendiri. Walaupun seorang atlet pasti sudah dilengkapi dengan alat pelindung diri ketika bertanding, tetapi yang namanya cedera itu disebabkan oleh hal-hal yang tidak terduga atau hal-hal yang memang tidak disadarkan sebelumnya seperti itu. Mengapa perbedaannya apa? Mengapa
perempuan memiliki alat reproduksi dan itu harus dilindungi, tetapi laki-laki juga memiliki alat reproduksi. Perbedaannya adalah antara perempuan dan laki-laki memiliki ketahanan tubuh yang berbeda, dan perempuan alat reproduksi mereka yang paling krusial itu ada dua, yaitu rahim dan ovarium yang letaknya adalah di perut, di mana perut adalah bagian yang paling diincar ketika mereka bertanding. Lalu untuk laki-laki sendiri, memang mereka memiliki alat reproduksi, tetapi dalam pertandingan alat reproduksi tersebut sudah masuk dalam aturan bahwa itu tidak boleh diserang oleh lawan. Maka dari itu kami menyatakan dengan adanya mosi ini, kami percaya kita bisa melindungi para kaum perempuan yang memiliki hak untuk memiliki keturunan, dapat memiliki keturunan tanpa adanya gangguan sedikit pun. Apabila mosi ini tidak diterapkan, maka secara tidak langsung kita akan menggugurkan atau merenggut hak asasi mereka untuk memiliki keturunan secara tidak langsung. Lalu argumentasi kami yang kedua yaitu mengenai kebebasan yang dibatasi. Ketika kita diperbolehkan untuk memilih sesuatu hal, ketika perempuan diberikan kebebasan untuk memilih untuk mengikuti olahraga baku hantam dan tidak memilih untuk mengikuti baku hantam, ketika perempuan memilih untuk mengikuti cabang olahraga baku hantam, pasti ada alasan dibalik itu semua. Alasan yang bisa dijadikan sebagai contoh, semisal wanita mengikuti cabang olahraga tersebut karena alasan faktor ekonomi. Maka dari itu kami tidak ingin hal itu terjadi, sehingga kami menuntut pemerintah untuk melarang perempuan mengikuti olahraga baku hantam, karena kita ketahui olahraga tersebut bukanlah olahraga yang tepat untuk perempuan, karena kami sudah menjabarkan dampak-dampak buruk yang sudah kami jabarkan di argumentasi kami yang sebelumnya. Karena kita ketahui olahraga tersebut memang sudah sangat membahayakan bagi perempuan itu sendiri. Contohnya sudah kami sebutkan di argumentasi kami. Mengapa kebebasan itu harus dibatasi? Karena hal ini senada dengan esensi feminis itu sendiri, bahwasanya feminis adalah bukan menyamaratakan antara perempuan dan laki-laki, tetapi memberikan batasan porsi antara kemampuan wanita dan laki-laki. Maka dari itu kami sebagai tim pemerintah menyatakan sekali lagi, kaum feminis menyesalkan adanya keterlibatan perempuan dalam olahraga baku hantam. Terima kasih.